Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini suatu hari Nabi pernah mengingatkan akan nasib yang menimpa umatnya. Di antara peringatan itu adalah akan datang suatu hari menimpa kamu. Yusaddiqunal kadhib, kamu membenarkan para penipu, tapi kamu itu mengingkari orang-orang yang benar. Mungkin kita kalau boleh berandai-andai, keadaan itu mungkin terjadi juga di tempat kita. Pemirsa mungkin melihat ya bagaimana riuh rendahnya suasana keadaan kita atau hiruk pikuknya suasana kita. Misalnya orang-orang ribut dengan judi online. Ternyata sarang judi online itu di kantor Menkominfo yang sekarang namanya berubah menjadi Menteri Komunikasi Informasi Digital. Di rumahnya itu, jadi orang-orang di luar teriak-teriak tutup judi online gitu. Ternyata di dalam kementerian itu sekarang ditangkap polisi sebagian tentunya ya, ada ya belasan lah gitu. Itu setoran dari perjudian itu, sebulan itu mereka bisa mendapatkan 8,5 miliar. Ya, 8,5 miliar. Setelah sebelumnya pura-pura telah menutup sebagian situs judi online. Apa artinya hal ini bagi kita gitu? Ketika dihubungkan dengan cerita Yusuf Mansur, hidup Yusuf Mansur itu ya seperti menipu orang dengan seperti berjudi. Dan tidak ada kekuatan hukum yang mampu menyentuh dirinya. Kemarin kita cerita bagaimana polisi telah menangkap dukun yang berbohong mampu menggandakan duit, ditangkap. Nah, kapan ini kalau kita tanya ya, orang-orang yang menipu atau berjudi, memperjudikan nasib umatnya atau masyarakatnya dengan cerita-cerita bohong, cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang nggak ada realitasnya. Kapan dia ditangkap? Kita tidak tahu. Karena saya bukan aparat penegak hukum, pemirsa juga mungkin bukan yang berwenang di dalam kasus-kasus ini. Yusuf Mansur sampai sekarang ya anteng-anteng aja dia. Paling-paling sesekali dia ngelucu-ngelucu. Ngapain nanti ke pengadilan? Butuh duit minta ke aneh. Pengadilannya bicara soal menang kalah. Kalau butuh duit datang. Datang orang ke rumahnya dia kabur itu. Gak ada tuh yang dia terima. Jadi kalau kita renung-renungkan ya salah kita ini di mana sebenarnya? Kok kita bisa ditipu-tipu gitu? Masyarakat tuh bisa ditipu-tipu. Dan tipunya itu berkali-kali. Iya kan? Kalau Nabi mengingatkan ini, jangan kalian masuk lubang ya. Di lubang yang sama sampai 2 kali. Tapi ini masuk lubangnya berkali-kali. Mansur dengan gampang itu meraup uang dengan cerita tipu-tipu. Seperti masyarakat ini kecanduan gitu. Sebagaimana cerita judi online, orang ini kecanduan. Ya, kalau dulu pemerintah misalnya membuka tempat perjudian secara resmi, waduh, demo di mana-mana. Ya kan? Akhirnya kan SDSB sebagai sarana judi terakhir itu kan ditutup. Nah, sekarang di handphone masing-masing kita tuh kalau mau buka situs judi online masih ada orang berjudi gitu. Ya ternyata pelakunya kalau kita lihat tadi ada di kementerian
yang tugas utamanya itu adalah melindungi masyarakatnya, tapi dia pelakunya. Nah, cerita Yusuf Mansur sama aja, yang tugas utamanya itulah mengarahkan kebenaran kepada umat Islam atau kepada jamaahnya. Ini malah dia pertaruhkan nasib orang seperti berjudi. Dia seperti bandar judi. Tapi cerita tentu ceritanya sedekah. Ceritanya nanti aneh selawatin. Ceritanya nanti itu tunjuk, ambil, bawa. Pencurilah orang. Terus cerita bohong-bohong semua. Berjudi dengan cerita pahala. Berjudi dengan cerita sorga. Dia juga belum pernah balik dari sorga, tapi cerita seolah-olah dia itu adalah pemegang kunci sorga. Dan orang percaya juga. Di penyebab yang pertama menurut pandangan kita, masyarakat kita itu tidak mendasarkan keilmuan. Islam itu berdasarkan keilmuan. Tapi keislaman kita itu berdasarkan perasaan. Ya kalau perasaan tergantung siapa yang membuai perasaan. Dan Yusuf Mansur dengan caranya yang sangat komunikatif, sangat pandai memainkan perasaan. Ceritanya dapat pahala, masuk surga gampang gitu kan. Terjadilah apa yang terjadi. Kemudian dari sisi penceramah-penceramah kita sampai hari ini, itu tidak ada standar. Tidak ada standar. Siapa aja bisa jadi ustadz di tempat kita. Kemarin dia misalnya nih, jadi bintang film panas. Wah, dia pakai jilbab, aneka tobat. Itu diundang orang kemana-mana. Padahal ilmunya nol. Ada lagi nih, ngakunya ustadz, bisa menggandakan ini ya Hanu gitu. Diundang orang lagi. Dan gampang sekali, kayak apa ya, pancingannya itu terlalu murah-murah gitu. Punya rumah tahfiz, dia keliling dengan rumah tahfiznya itu. Punya rumah Darul Quran, dia keliling dengan cerita Darul Qurannya gitu. Udah, dia bisa meraup uang dari masyarakat. Tujuannya bukan untuk itu hanya pancingan. Nah, cerita Yusuf Mansur, Darul Quran, itu pancingan aja. Nanti ceritanya mulai naik kepada hal yang makin tidak masuk akal. Paket usaha. Nanti cerita naik lagi. Ya, bicara dengan Nabi. Padahal yang dia tuju itu bagaimana mendapatkan uang secara real. Dari uang itu nanti dia bangunlah usaha-usaha yang berguna untuk kehidupannya. Di antara usahanya itu adalah ya yang paling menonjol sekarang ini ada warung steak and shake yang jumlahnya ratusan. Tidak jauh berbeda seperti yang kita ungkap kemarin dengan cerita-cerita dukun penipu yang setelah menipu dia juga punya badan-badan usaha. Sama. Jadi mesin utamanya itulah nipu gitu. Tapi nanti baju-bajunya, ada yang baju dukun ya kan, ada yang jenggot dengan tampang seram, ada nanti juga ya berbaju ustadz. Yang memainkan peran baju ustadz ini yang paling menonjol itu adalah Yusuf Mansur. Ada cerita sudah itu. Dan masyarakat terpercaya, terpedaya. Dan inilah nestapa kehidupan kita. Jadi akibatnya seperti disentil oleh Nabi tadi itu, kamu satu hari itu nanti katanya itu mempercayai penipu, ya kan, dan tidak percaya kepada yang orang-orang benar. Ya. Orang menceritakan agama dengan benar, dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, malah pribadi yang diserang. Anda punya apa, gitu kan? Tapi ada penipu dengan penampilannya wah, gitu, dengan sok menjadi pengusaha dengan ratusan aset. Ternyata tuh dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan inilah yang terjadi di saat kita pada saat ini. Di Yusuf Mansur itu, kalau ada orang masih percaya ke dia, itu merusak kehidupannya. Merusak kehidupannya. Kalau tidak sambut berdebat dengan dia, ya paling tidak mari kita tutup telinga, tutup mata, tidak usah lagi
mendengarkan ocehan-ocehan yang keluar dari mulutnya. Karena itu pasti berujung dengan dusta dan ujung-ujungnya nanti dia bertujuan mengambil harta. Itu aja. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita agar kita menambah keyakinan agama kita dengan berdasarkan ilmu. Karena Tuhan menitipkan Islam ini dengan ilmu, bukan dengan taruhan-taruhan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.